Pagi itu terasa berbeda. Udara di rumahku biasanya penuh dengan aroma kopi hangat dan suara suamiku yang terburu-buru merapikan jasnya sebelum berangkat kerja. Namun kali ini, wajahnya tampak lebih tenang, bahkan terlalu tenang. Aku memperhatikan gerak-geriknya saat ia menata koper kecil di sudut kamar, sesuatu yang jarang ia lakukan kecuali benar-benar ada perjalanan dinas keluar kota. Sayang, aku harus ke Nias 1 minggu. Ada proyek penting yang harus langsung kukawal di sana, ucapnya sambil merapikan dasinya. Suaranya terdengar mantap, namun ada sedikit getar yang nyaris tak terdeteksi. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa aneh yang tiba-tiba muncul di dadaku. Nias? Minggu ini? Tanyaku, seolah ingin memastikan. Biasanya, semua perjalanan dinas sudah terjadwal dan ia selalu memberitahuku lebih awal, bukan mendadak seperti ini. Iya, mendadak sekali. Klien baru, penting sekali. Aku juga kaget dapat perintah dari kantor, jawabnya sambil memasukkan berkas-berkas ke dalam tas. Aku mengangguk pelan, namun pikiranku langsung dipenuhi tanda tanya. 10 tahun aku hidup bersamanya, aku hafal hampir semua pola kebiasaannya. Biasanya, sebelum berangkat kerja, ia akan santai, kadang bercanda, kadang bahkan masih sempat duduk sambil menyeruput kopi. Tapi kali ini, ia terlalu sibuk, terlalu gugup. Aku perhatikan penampilannya. Jasnya baru, dasinya elegan, bahkan sepatunya mengilap seperti baru keluar dari toko. Dia juga memakai parfum mahal yang jarang ia gunakan kecuali untuk acara istimewa. Kenapa perjalanan dinas mendadak harus semewah ini? Aku ingin bertanya lebih jauh, tetapi ku tahan. Naluriku mengatakan ada yang tidak beres, namun aku memilih diam sambil tersenyum, menutup rasa curiga yang mulai merayap. Malam itu ia tidak tidur lebih awal seperti biasanya. Ia sibuk dengan ponselnya, mengetik pesan panjang, lalu tersenyum-senyum sendiri. Aku yang berbaring di sampingnya hanya pura-pura tidur, padahal telingaku tajam menangkap suara ketikan keyboard. Sesekali ia terbahak kecil, sesekali wajahnya serius seolah sedang berdiskusi penting. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang ia hubungi malam-malam begini? Mas, besok berangkat pagi sekali, tanyaku tiba-tiba, membuatnya kaget. Ponselnya buru-buru ia balikkan ke bawah bantal. Iya, jam 6 sudah harus ke bandara. Tidur saja, jangan dipikirkan, jawabnya cepat, seolah menutup pembicaraan. Aku mengangguk sambil berpura-pura menguap. Dalam hati, aku makin yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan. Pagi itu ia berangkat dengan mobil dinas, koper di tangan, wajah penuh percaya diri. Aku melambaikan tangan, tersenyum, namun di balik senyumku ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Begitu mobilnya menghilang di tikungan jalan, aku segera masuk rumah, mengambil ponselku, lalu membuka aplikasi mobile banking. Naluriku benar, ada transaksi besar-besaran dalam 2 bulan terakhir. Puluhan juta rupiah hilang begitu saja dengan penarikan tunai melalui ATM, jumlah yang terlalu besar untuk kebutuhan sehari-hari. Mataku membelalak. Aku yang selama ini mengurus keuangan keluarga tahu betul pemasukan dan pengeluaran kami. Gajinya cukup besar, tapi jika ditambah dengan pengeluaran aneh ini, jelas ada sesuatu yang ia rahasiakan. Aku memutuskan untuk mencatat semua transaksi mencurigakan itu di buku kecil. Semakin kucatat, semakin kaget aku melihat pola pengeluaran. Setiap tanggal tertentu, ada penarikan jumlah besar secara rutin. Seperti cicilan rumah. Hari pertama ia di luar kota, aku mencoba menenangkan diri. Kubiarkan rumah sepi, aku menyalakan televisi, tapi pikiranku terus berlari. Aku mencoba menghubungi salah satu temannya di kantor, sekadar memastikan apakah benar ada proyek di Nias. Jawaban yang kuterima membuatku makin bingung. Setahu saya, minggu ini tidak ada proyek keluar kota, Mbak. Paling hanya rapat di Jakarta. Darahku seperti berhenti mengalir. Jadi, dia bohong? Malamnya, aku sengaja menelpon suamiku. Ia mengangkat dengan suara riang, mengatakan baru selesai makan malam dengan klien, terdengar ada suara bising seperti restoran di belakangnya. Aku hanya menjawab singkat, menahan amarah yang mulai membuncah. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama di ruang tamu, menatap kosong. Ada getaran sakit yang perlahan berubah menjadi tekad, aku harus tahu kebenarannya. Keesokan harinya, aku pergi ke Bandung.
Dengan alasan laporan keuangan keluarga, aku meminta cetak rekening koran selama 3 bulan terakhir. Petugas bank memberikan lembaran panjang berisi semua transaksi. Aku membaca setiap baris dengan hati-hati. Semakin kubaca, semakin jelas gambaran besarnya. Penarikan ATM selalu terjadi di lokasi yang sama, sebuah kawasan perumahan mewah di pinggiran kota. Tanganku bergetar. Apa mungkin suamiku mencicil rumah di sana? Rasa penasaran ini mendorongku untuk mencari tahu lebih jauh. Aku pun nekat pergi ke lokasi tersebut dengan mobilku. Sesampainya di sana, aku tertegun. Deretan rumah megah berdiri anggun, dengan pagar tinggi dan taman luas. Uang yang ia ambil, ternyata untuk tempat semacam ini. Aku menelan ludah, dadaku terasa sesak. Ingin rasanya langsung masuk dan mencari tahu, tapi aku menahan diri. Aku tahu, aku harus punya bukti lebih kuat sebelum bertindak. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan rumah mewah itu terus menghantui pikiranku. Suamiku bilang ia sedang di Nias, tapi sebenarnya, apakah ia berada di rumah itu bersama seseorang? Aku mencoba menenangkan diri, mengingat kembali semua kebiasaan suamiku beberapa bulan terakhir. Pulang sering larut malam dengan alasan lembur. Pakaian lebih rapi, bahkan membeli parfum baru. Senyum-senyum sendiri ketika menerima telepon. Uang di ATM cepat habis tanpa penjelasan. Semua tanda itu kini tersusun jelas seperti puzzle. Ada satu jawaban yang paling masuk akal, ada wanita lain. Hatiku perih. 10 tahun pernikahan, aku setia mendampinginya, mengurus rumah, menyiapkan segalanya. Dan inikah balasan yang kuterima? Namun, di balik rasa sakit itu, ada bara kecil yang menyala. Aku tidak akan diam. Keesokan paginya, aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi. Tatapanku kosong, namun pikiranku penuh rencana. Aku sadar, untuk mengungkap semua kebohongan ini, aku tidak bisa hanya mengandalkan emosi. Aku butuh strategi. Pertama, aku akan terus memantau rekening. Kedua, aku akan mengamati keberadaan rumah mewah itu, mencari tahu siapa yang tinggal di sana. Ketiga, aku harus mengumpulkan bukti kuat sebelum menghadapkan suamiku dengan kenyataan. Aku tahu langkah ini panjang dan melelahkan. Tapi demi harga diriku, demi hidupku, aku akan lakukan. Untuk pertama kalinya, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Suamiku mungkin pikir bisa menyembunyikan rahasianya selamanya. Tapi ia salah besar. Karena sejak saat itu, aku sudah menyalakan mata hatiku untuk mengawasi setiap langkahnya. Dan tanpa ia sadari, kebohongannya mulai terurai benang demi benang. Pagi itu aku berdiri di depan cermin, memandang wajahku yang pucat karena kurang tidur. Lingkar hitam di bawah mataku menandakan betapa pikiranku tak pernah berhenti sejak menemukan jejak mencurigakan dari rekening suamiku. Ada semacam tenaga yang mendorongku untuk tidak sekadar curiga, melainkan harus membuktikan segalanya. Aku kembali membuka lembaran rekening koran yang semalam sempat kubaca berulang kali. Polanya jelas, setiap tanggal 5 dan tanggal 20, ada penarikan besar dalam jumlah sama. Pola itu tak mungkin kebetulan. Itu adalah cicilan, dan jumlahnya sesuai harga rumah kelas menengah ke atas. Tanganku mengepal. Jadi benar, suamiku sedang mencicil rumah. Tapi rumah untuk siapa? Hari itu aku memberanikan diri kembali ke kawasan perumahan mewah yang sempat kudatangi. Kali ini aku tidak hanya melihat dari kejauhan. Aku berjalan menyusuri ganggang rapi dengan pepohonan hijau di tepinya, mobil-mobil mewah terparkir di depan rumah-rumah besar, dan suasana hening khas kompleks elit. Setiap rumah terlihat megah, namun ada satu rumah yang membuatku terdiam lama. Rumah dengan cat putih bersih, pagar hitam elegan, dan taman kecil dengan ayunan anak di depan. Aku memperhatikan dengan seksama, dan disitulah mataku menangkap sosok seorang wanita muda keluar membawa kantong belanjaan. Wanita itu cantik, tubuhnya langsing, rambut panjang tergerai, dan penampilannya penuh percaya diri. Dari cara ia berpakaian, jelas terlihat ia terbiasa dengan gaya hidup mewah. Di belakangnya menyusul seorang wanita tua, mungkin ibunya, yang membawa buah tangan seolah baru saja pulang berbelanja bersama. Jantungku berdegup kencang. Siapa mereka? Dan kenapa rumah itu terlihat sangat hidup, seolah sudah lama ditempati? Aku berdiri agak jauh, bersembunyi di balik mobil yang terparkir. Tak lama kemudian,
Sebuah mobil masuk ke halaman rumah itu. Dari balik kaca, aku hanya bisa melihat sosok pria yang sangat kukenal. Suamiku. Dadaku serasa diremas. Jadi benar. Semua kecurigaan yang selama ini kutahan kini terbukti di depan mata. Ia tidak sedang di Nias, tidak sedang mengurus proyek. Ia ada di sini, di rumah ini, bersama wanita lain. Aku berusaha menahan air mata, tapi tubuhku bergetar hebat. Seandainya aku bisa menerobos pagar itu dan menjerit, mungkin sudah kulakukan. Namun aku tahu, aku harus menahan diri. Aku tidak boleh gegabah. Aku terus mengamati. Dari celah pagar, kulihat wanita muda itu menyambut suamiku dengan senyum manis, lalu meraih tangannya dengan mesra. Bahkan wanita tua tadi ikut tertawa kecil, menyambut kedatangan suamiku seperti menantunya sendiri. Hatiku semakin tercabik. Jadi, dia bukan sekadar selingkuh. Dia sudah menikah lagi. Air mataku jatuh juga, meski kutahan sekuat tenaga. Aku merasa tubuhku lemas, ingin roboh di tempat. 10 tahun pernikahan kami, semua perjuangan, suka duka, ternyata dihancurkan hanya dalam sekejap oleh pengkhianatan ini. Aku tidak langsung pergi. Aku memilih duduk di warung kecil tak jauh dari kompleks itu, pura-pura membeli minuman. Dari obrolan orang-orang sekitar, aku perlahan mendapatkan potongan informasi berharga. Rumah baru itu mewah sekali ya, Bu. Penghuninya beruntung, katanya rumah itu langsung dibelikan sama suaminya, ucap seorang ibu-ibu yang juga sedang berbelanja. Betul, aku dengar suaminya orang kaya. Baru pindah bulan lalu, langsung dapat rumah segede itu. Keluarganya kelihatan bangga sekali, sahut yang lain. Aku menelan ludah. Jadi, cerita sudah menyebar, suamiku dianggap pria mapan yang sanggup membelikan rumah untuk istrinya yang lain. Mereka bahkan membanggakan suamiku sebagai pahlawan keluarga. Kurasakan darahku mendidih. Semua uang yang ia gunakan adalah uangku, uang yang kutabung dengan susah payah, hasil kerja keras yang seharusnya untuk keluarga kecilku, malah dipakai untuk menghidupi pelakor dan keluarganya. Aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Begitu masuk kamar, aku rebah di kasur, menatap langit-langit kosong. Rasa marah, kecewa, dan sakit bercampur jadi satu. Aku menutup wajah dengan bantal, menjerit sekuat tenaga, mencoba melepaskan rasa sesak di dada. Namun di sela tangisku, ada satu bisikan hati yang terdengar jelas. Jangan lemah. Jangan biarkan mereka menang. Aku bangkit, menghapus air mata, lalu mengambil buku catatanku. Di sana, kutulis dengan jelas. Suami menikah diam-diam. Rumah mewah sudah ditempati pelakor dan keluarganya. Semua biaya cicilan diambil dari ATM-ku. Lingkungan sekitar percaya suami yang membelikan rumah itu. Aku menatap daftar itu dengan perasaan getir. Bukti semakin menguat. Kini tinggal menunggu waktu untuk bertindak. Malam itu, suamiku menelpon. Halo, sayang. Aku baru selesai rapat di Nias. Kate banget. Kamu di rumah baik-baik aja kan? Katanya dengan suara penuh kebohongan. Aku menggenggam ponsel erat, menahan amarah yang hampir meledak. Suara tawanya seakan menusuk telingaku. Ingin rasanya berteriak, kau bukan di Nias. Aku tahu kau bersama perempuan itu di rumah mewah yang kau cicil dengan uangku. Namun aku menahan diri. Aku hanya menjawab singkat, iya, aku baik-baik saja. Hati-hati di sana. Setelah telepon ditutup, aku menangis lagi. Tapi kali ini bukan tangis kelemahan. Aku menangis karena sadar betapa kejamnya kebohongan yang ia bangun keesokan harinya, aku mulai menyusun rencana balas dendam. Aku tahu, jika langsung mengkonfrontasi, ia bisa mengelak atau memutar balikan fakta. Aku butuh bukti lebih kuat, bukti yang tak bisa dibantah. Aku mulai menyiapkan kamera kecil untuk merekam, mencatat detail transaksi keuangan, hingga menyimpan salinan rekening koran. Aku juga berencana untuk diam-diam menghubungi petugas bank, menanyakan status cicilan rumah itu. Dan benar saja, ketika kutanya dengan hati-hati, petugas membenarkan, ada cicilan rumah atas nama suamiku, namun pembayaran beberapa kali melalui transfer dari rekeningku. Dadaku kembali sesak. Jadi bukan hanya diambil secara tunai, sebagian langsung ia transfer menggunakan akses ATM-ku. Betapa lancangnya ia menguras hartaku untuk membahagiakan perempuan lain. Beberapa hari kemudian,
aku kembali mengintai rumah itu. Kali ini aku melihat suasana lebih meriah. Ada keluarga besar berkumpul, anak-anak kecil berlarian di halaman, suara tawa terdengar jelas. Pelakor berdiri di teras rumah, tersenyum bangga, menunjukkan pada kerabatnya betapa mewahnya rumah baru mereka. Sementara suamiku duduk santai, seperti seorang pahlawan yang berhasil menafkahi dua keluarga. Aku berdiri di kejauhan, hatiku perih, namun aku memaksa diri untuk menyaksikan semuanya. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri, agar kelak aku bisa menertawakan kehancuran mereka. Di dalam hati, aku berbisik, tertawalah kalian sekarang. Rasakan bahagia semu itu. Karena suatu hari nanti, semua ini akan kuambil kembali. Dan saat itu tiba, aku akan menyaksikan kalian terpuruk. Malam itu aku menutup catatanku dengan satu kalimat. Suamiku menikah lagi, mencicil rumah mewah untuk pelakor dengan uangku. Mereka bahagia, tapi aku yang memegang kendali. Saatnya menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan mereka. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi hanya menjadi istri yang tersakiti. Aku menjelma menjadi seorang perempuan yang siap membalas setiap pengkhianatan dengan cara yang paling menyakitkan. Malam itu aku duduk di ruang kerja kecilku. Di hadapanku terbuka laptop dengan layar yang menampilkan rincian transaksi rekening bersama. Aku menatap angka-angka yang berderet seperti deretan pisau yang menusuk hatiku. Selama ini aku begitu percaya pada suamiku, bahkan tanpa ragu memberinya akses penuh pada kartu ATM milikku. Aku pikir itu bagian dari kepercayaan dalam rumah tangga. Namun ternyata, kepercayaan itu justru menjadi senjata yang ia gunakan untuk menusuk punggungku. Uang tabungan keluarga, hasil kerja keras, bahkan sebagian warisan dari orang tuaku, perlahan habis untuk menopang rumah mewah pelakor dan keluarganya. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini bukan tangis kelemahan. Kali ini aku menangis karena marah. Dan amarah itu memberi kekuatan baru. Aku berkata dalam hati, cukup sudah. Sekarang giliranku yang mengendalikan permainan ini. Keesokan paginya aku langsung menuju bank. Suasana bank masih lengang ketika aku melangkah masuk dengan wajah tegas. Petugas customer service menyapaku ramah. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Aku menghela napas, lalu berkata mantap, saya ingin memblokir kartu ATM saya yang selama ini aktif. Dan sekaligus ingin mengajukan penggantian kartu dengan nomor baru. Petugas itu menatapku sejenak, lalu mengangguk. Proses pun berjalan lancar. Dalam waktu kurang dari setengah jam, kartu lama suamiku yang selama ini ia gunakan untuk mengambil uang dari rekeningku resmi diblokir. Aku menggenggam kartu baru itu dengan perasaan lega. Ada rasa puas yang sulit dijelaskan. Rasanya seperti menutup keran air yang selama ini dibiarkan mengalir deras untuk mengisi kolam orang lain. Silakan gunakan kartu ini dengan aman, Bu. Yang lama sudah tidak bisa dipakai lagi, ujar petugas. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Itu yang memang saya inginkan. Dalam hati aku berkata, selamat tinggal, kenyamanan palsu yang kalian nikmati. Mulai hari ini, aliran dana berhenti total. Setelah urusan ATM selesai, aku melanjutkan langkah berikutnya, mencabut semua fasilitas yang selama ini kupercayakan pada suamiku. Mobil keluarga yang biasa ia pakai untuk alasan pertemuan bisnis, kutarik kembali ke garasi rumahku. Aku sengaja menghubungi sopir pribadi yang sering ia sewa, memberitahu bahwa kontrak dihentikan. Kartu kredit tambahan yang terhubung dengan namaku segera kubatalkan. Aku tak peduli berapa banyak ia akan kebingungan ketika ingin membeli barang mewah untuk pelakor. Aku bahkan menghubungi perusahaan telekomunikasi untuk menonaktifkan paket premium ponsel yang selama ini kubayarkan untuknya. Satu demi satu, fasilitas yang membuat hidupnya nyaman kutarik. Seolah aku mencabut oksigen dari paru-parunya. Dan anehnya, aku merasa puas. Ada rasa lega melihat satu demi satu tali kendali kembali ke tanganku. Malam itu, suamiku menelpon. Suaranya terdengar aneh, agak terburu-buru. Sayang, tadi aku coba ambil uang di ATM, tapi nggak bisa. Katanya kartu ditolak. Apa ada masalah dengan rekening kita? Tanyanya. Aku hampir tertawa mendengar nada paniknya. Namun aku berpura-pura tenang. Oh, iya. Aku lupa bilang.
Tadi aku ke bank untuk ganti kartu ATM, soalnya aku khawatir soal keamanan. Jadi kartu lama sudah nggak bisa dipakai? Jawabku dengan suara datar. Oh, begitu ya. Tapi kenapa mendadak? Aku kan butuh ambil uang untuk urusan kerja, katanya dengan nada kesal. Aku tersenyum sinis. Kalau ada kebutuhan, bilang saja. Aku yang akan urus. Lagi pula, kan kamu di Nias. Memangnya di sana ada ATM kita? Ia terdiam sejenak. Lalu cepat-cepat berkata, iya. Maksudku, aku butuh uang tunai untuk bayar orang sini. Aku hanya mengangguk meski ia tak bisa melihat. Baiklah. Kalau memang penting, kirimkan saja detailnya. Aku akan transfer langsung ke mereka. Jadi nggak usah lewat kamu. Kudengar ia menarik napas panjang, jelas terganggu dengan jawabanku. Aku bisa membayangkan wajahnya yang mulai panik karena jalur keuangannya kini terputus. Beberapa hari berikutnya, perubahan sikap suamiku semakin terlihat. Ia sering menelponku dengan alasan kecil, seperti listrik rumah kantor belum dibayar, atau ada kebutuhan mendadak di lapangan. Namun setiap kali ia minta uang, aku selalu menjawab singkat. Kasih saja tagihannya ke aku. Aku yang akan transfer langsung. Kamu nggak usah repot. Suaranya makin kesal, makin gusar. Aku tahu betul, itu karena ia tak bisa lagi leluasa mengambil uang untuk membayar cicilan rumah pelakor. Aku bisa membayangkan bagaimana pelakor mulai mengomel di telinganya. Bagaimana keluarga pelakor yang dulu tertawa bahagia kini mulai bertanya-tanya kenapa uang tak lagi mengalir deras. Dan setiap kali memikirkan itu, aku tersenyum. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu, inilah awal dari pembalasan. Dari hasil pengamatanku diam-diam ke rumah mewah itu, aku mulai melihat tanda-tanda kegelisahan. Tidak ada lagi pesta keluarga besar seperti sebelumnya. Pelakor terlihat mondar-mandir dengan wajah kesal. Aku sempat mendengar percakapan mereka dari luar pagar. Mas, kenapa uangnya telat lagi? Katanya mau dibayarin rutin? Rumah ini kan harus segera dilunasi. Mama juga tanya-tanya terus, malu kalau sampai cicilan macet. Suamiku hanya terdiam, wajahnya tegang. Aku bisa melihat dari kejauhan betapa ia mulai kewalahan menghadapi tuntutan. Aku nyaris tertawa terbahak. Semua yang selama ini ia sembunyikan kini mulai berbalik menghantam dirinya sendiri. Aku memilih tetap diam. Tidak sekalipun aku menyinggung soal perselingkuhan itu di hadapan suamiku. Aku ingin ia merasa aman, seolah aku tidak tahu apa-apa. Sementara di balik layar, aku mengendalikan semua. Aku sengaja menunda-nunda setiap kali ia minta uang, membuatnya makin terjepit. Aku juga mulai mengumpulkan bukti percakapan, bukti transaksi, dan foto-foto rumah mewah itu. Aku ingin, ketika saatnya tiba, semua kebohongan yang ia bangun akan runtuh sekaligus. Malam itu aku duduk di balkon rumah, menatap bintang-bintang. Angin malam berhembus lembut, seolah memberi ketenangan setelah hari-hari penuh luka. Aku teringat bagaimana dulu aku selalu menunggu kepulangan suamiku dengan sabar, menyiapkan makanan kesukaannya, dan memastikan ia selalu nyaman di rumah. Kini semua itu terasa sia-sia. Namun aku tidak lagi merasa hanya sebagai korban. Aku mulai menikmati peran baruku, sebagai pengendali. Mereka tertawa karena uangku. Maka aku juga akan menertawakan kehancuran mereka karena kehilangan uangku. Hari-hari berikutnya menjadi awal penderitaan bagi suamiku. Cicilan rumah mewah mulai menunggak. Pelakor semakin sering marah-marah. Keluarga pelakor yang dulu bangga mulai mempertanyakan kemampuan suamiku. Dan aku hanya menonton dari kejauhan, dengan hati yang semakin kuat. Aku tahu, badai yang sesungguhnya baru akan datang. Karena ketika petugas bank turun tangan, semua topeng mereka akan benar-benar jatuh. Namun untuk saat ini, aku hanya tersenyum puas. Karena langkah pertamaku berhasil, aku telah memutus sumber kehidupan mereka. Hari itu cuaca cerah, namun suasana hati seseorang pasti mendung. Aku tahu waktunya akan tiba. Beberapa minggu sejak aku memblokir ATM dan mencabut semua fasilitas, cicilan rumah mewah yang mereka banggakan mulai macet. Aku sengaja membiarkan itu terjadi, menonton dari kejauhan seperti penonton setia drama kehidupan. Dari laporan rekeningku,
Aku bisa memperkirakan kapan cicilan berikutnya jatuh tempo. Dan benar saja, di minggu ketiga bulan itu, aku mendapat kabar yang membuat dadaku bergetar bukan karena sedih, melainkan puas. Petugas bank mulai bergerak. Pagi itu, di rumah mewah bercat putih dengan pagar hitam elegan itu, suasana awalnya biasa saja. Pelakor terlihat sedang menyiram bunga di taman, ibunya sibuk di dapur, sementara anak-anak kecil berlarian di halaman. Suamiku duduk di teras dengan wajah kusut, rokok di tangan, dan pandangan kosong. Aku bisa membayangkan apa yang berkecamuk di kepalanya, tagihan, kemarahan pelakor, tekanan keluarga. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Pelakor yang semula tersenyum langsung menoleh. Ia berjalan menuju pagar, membuka sedikit, dan terlihat dua pria berpakaian rapi dengan map besar di tangan. Wajah mereka formal, ekspresi dingin, khas pegawai bank bagian kredit. Selamat pagi, kami dari pihak bank. Apakah ini rumah atas nama Bapak? Suara tegas salah satu petugas terdengar jelas. Pelakor tampak bingung, tapi sebelum sempat menjawab, suamiku muncul dengan wajah pucat. Saya yang dimaksud. Suaranya bergetar. Kami ingin mengingatkan, Pak, cicilan rumah ini sudah menunggak 2 kali. Kami sudah kirimkan surat peringatan, tapi tidak ada respon. Jika tidak segera dilunasi, rumah ini bisa dalam status sita, ujar petugas. Pelakor yang berdiri di sampingnya langsung terbelalak. Apa? Menunggak? Rumah ini katanya dibayar rutin. Bukannya kamu sudah janji, Mas? Suamiku terdiam, keringat bercucuran di dahinya. Ia mencoba menenangkan pelakor, tapi kata-katanya justru makin memperburuk suasana. Tenang dulu, sayang. Aku sedang cari uang. Nanti pasti aku bayar. Pelakor menepis tangannya dengan kasar. Kau bilang kemarin juga begitu. Lalu sekarang orang bank datang menagih di depan rumah? Mau taruh muka di mana aku di depan tetangga? Ibunya pelakor keluar dari dalam rumah, wajahnya penasaran. Begitu mendengar penjelasan petugas bank, ia langsung berteriak. Ya ampun, jadi selama ini kau hanya omong besar? Katanya rumah ini aman, katanya sudah diatur semua. Ternyata malah hutang menumpuk. Suasana mendadak ricuh. Pelakor menangis histeris, menuduh suamiku menipu dirinya. Mas, kau tega sekali. Kau cuma ingin pamer ke keluargaku, padahal rumah ini belum lunas. Kau bilang kau pria mapan, ternyata semua dari cicilan. Dan sekarang pun tak sanggup bayar? Petugas bank mencoba tetap tenang, meski jelas mereka terganggu dengan keributan itu. Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Jika Bapak tidak bisa menyelesaikan tunggakan dalam waktu dekat, rumah ini resmi masuk daftar penyitaan. Kami harap keluarga bisa kooperatif. Aku tidak ada di sana secara langsung, tapi aku punya mata. Seorang tetangga yang kukenal di sekitar kompleks itu menghubungiku, menceritakan detail kejadian sambil terkekeh. Aku mendengarkan dengan tenang, membayangkan wajah suamiku yang pucat pasi, tubuhnya kaku, sementara pelakor dan keluarganya menghujatnya habis-habisan di depan petugas bank. Itu momen yang kucari. Momen ketika topeng suamiku runtuh, ketika kebohongan yang ia bangun dengan megah hancur berantakan. Aku bisa membayangkan tatapan tetangga-tetangga sekitar, berbisik-bisik, menunjuk ke arah rumah itu. Rumah yang dulunya menjadi simbol kebanggaan, kini menjadi tontonan aib. Setelah petugas bank pergi meninggalkan surat peringatan resmi, keributan tak juga reda. Pelakor melempar vas bunga ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Mas, aku sudah terlanjur memamerkan rumah ini ke semua saudara. Mereka pikir kau pria hebat, sanggup belikan rumah mewah untukku. Sekarang apa? Semua akan tahu kalau ini rumah cicilan dan kau bahkan tak mampu membayar. Suamiku mencoba mendekatinya, namun ia mendorongnya keras hingga hampir terjatuh. Ibunya pelakor menimpali dengan suara tinggi. Laki-laki macam apa kau ini? Kau bawa anakku ke dalam rumah tangga penuh hutang, kau janji beri kenyamanan, ternyata malah bencana. Malu kami kalau sampai diusir dari rumah ini. Hari-hari berikutnya, situasi di rumah mewah itu berubah drastis. Tidak ada lagi tawa bahagia keluarga besar. Tidak ada lagi pesta kecil. Semua berganti dengan ketegangan, teriakan,
dan pertengkaran setiap malam. Tetangga sekitar mulai bergosip. Kasihannya, katanya rumah itu hampir disita. Padahal kemarin mereka pamer besar-besaran. Rupanya semua cuma cicilan. Suaminya pasti bukan orang kaya beneran, cuma sok-sokan. Setiap kata gosip itu seperti pisau yang menoreh harga diri pelakor dan keluarganya. Mereka yang dulu membanggakan suamiku sebagai pahlawan kini menunduk malu setiap kali berpapasan dengan tetangga. Dan aku hanya duduk di rumahku sendiri, menyeruput teh hangat, mendengarkan kabar terbaru dengan senyum di bibir. Suamiku beberapa kali mencoba menelponku dengan nada panik. Sayang, aku butuh bantuan. Ada sedikit masalah keuangan. Bisa nggak kamu pinjamkan uang untuk sementara? Aku janji akan segera kembalikan. Aku hanya tertawa dalam hati. Uangku? Untuk melunasi rumah pelakor? Tidak akan pernah. Aku menjawab dengan datar, aku juga lagi banyak kebutuhan, Mas. Kalau ada masalah, urus saja sendiri. Kan kamu katanya lagi proyek besar di Nias. Masa proyek besar nggak bisa atasi cicilan kecil? Suaranya tercekat. Ia tidak bisa menjawab. Aku tahu, saat itu ia mulai merasakan sendiri lubang besar yang ia gali dengan tangannya. Aku mendapat kabar lagi dari tetanggaku di kompleks itu. Malam itu, teriakan pelakor terdengar sampai ke jalan. Mas, aku nggak mau tinggal di rumah ini kalau akhirnya disita. Aku malu. Kau bohongi aku. Kalau kau benar-benar laki-laki, lunasi rumah ini sekarang juga. Suamiku terdengar berteriak balik. Aku sedang pusing. Aku sudah usahakan, tapi semua jalan buntu. Jangan tekan aku terus. Namun pelakor tak peduli. Kalau kau nggak bisa beri aku kenyamanan, buat apa aku sama kau? Aku rela meninggalkan semua kalau hanya hidup dalam hutang begini. Tetangga yang mendengar cerita itu bahkan merasa kasihan, tapi bukan kepadaku atau suamiku, melainkan pada anak-anak kecil di rumah itu yang harus mendengar pertengkaran orang dewasa setiap hari. Di rumahku sendiri, aku duduk di kursi goyang, menatap malam dengan senyum puas. Semua skenario berjalan seperti yang kuinginkan. Petugas bank sudah datang, pelakor histeris, keluarga marah, tetangga menertawakan. Dan suamiku? Ia terjepit di tengah badai, kehilangan wibawa, kehilangan kendali. Aku tahu ini baru permulaan. Karena ketika rumah itu benar-benar disita, penderitaan mereka akan mencapai puncaknya. Dan aku akan ada di sana, tidak untuk menolong, tetapi untuk menertawakan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Selamat menikmati badai yang kau buat, suamiku. Ini baru pembuka. Hari itu akhirnya tiba. Surat peringatan dari bank sudah 2 kali diabaikan, dan kini status rumah mewah itu resmi masuk tahap penyitaan. Aku tahu kabar itu lebih cepat dari suamiku sendiri, karena aku sengaja memastikan informasi melalui kenalanku yang bekerja di bank tersebut. Aku menunggu dengan tenang di ruang tamu rumahku, secangkir kopi hangat di tangan, sementara di pikiran, aku bisa membayangkan bagaimana wajah pelakor dan keluarganya ketika tahu mereka harus segera angkat kaki dari rumah yang selama ini mereka banggakan. Pagi yang cerah berubah suram ketika 2 mobil berhenti di depan rumah mewah bercat putih itu. Beberapa pria berseragam formal turun, ditemani aparat keamanan. Mereka mengetuk pintu dengan tegas. Suamiku keluar, wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Pelakor menyusul di belakangnya, tampak cemas. Selamat pagi. Sesuai dengan perjanjian kredit yang tidak dipenuhi, hari ini rumah ini resmi kami sita. Kami mohon Bapak dan keluarga segera mengosongkan rumah dalam waktu 24 jam, ujar petugas dengan nada resmi. Pelakor menjerit histeris. Apa? Tidak mungkin. Rumah ini tempat tinggal kami. Suami saya pasti bisa bayar, kan, Mas? Katakan sesuatu. Suamiku hanya terdiam, bibirnya bergetar tanpa suara. Tangisan pelakor pecah. Ia berlari ke ruang tamu, menunjuk-nunjuk surat penyitaan itu dengan mata merah. Kalian tidak bisa seenaknya. Mas, lakukan sesuatu. Jangan diam saja. Kau tega membiarkan aku dan keluargaku diusir. Ibunya ikut melolong, memaki suamiku. Dasar laki-laki tak berguna. Kau rayu anakku dengan janji manis, katanya akan diberi rumah mewah, hidup nyaman. Nyatanya cuma cicilan bodong. Kami dipermalukan, sekarang malah diusir.
Petugas bank tetap tenang. Mohon maaf, Bu. Kami hanya menjalankan tugas. Jika pembayaran tidak dilakukan, rumah ini kembali ke pihak bank. Silakan ambil barang-barang pribadi. Kami beri waktu 1 hari. Tetangga sekitar mulai berkumpul. Bisik-bisik terdengar jelas. Itu toh, akhirnya rumahnya disita? Pantesan kemarin petugas sering datang. Rupanya benar cicilannya macet. Kasihan sih, tapi ya salah sendiri, sombong berlebihan. Pelakor menutup wajah dengan kedua tangannya, malu bukan main. Ia yang dulu dengan bangga memamerkan rumah ini ke semua kerabat, kini harus menelan ludah pahit karena seluruh tetangga jadi saksi kehancurannya. Aku membayangkan wajahnya yang hancur itu, dan aku tersenyum puas di rumahku sendiri. Malam sebelum tenggat pengosongan rumah, keributan besar terjadi. Pelakor melempar barang-barang, memaki suamiku habis-habisan. Kau bohongi aku. Kau bilang rumah ini milikku, rumah ini bukti cintamu padaku. Nyatanya semua pakai uang istrimu. Istrimu yang membiayai, bukan kau. Suamiku terdiam, wajahnya penuh rasa malu dan putus asa. Aku malu, Mas. Malu di depan keluarga, malu di depan tetangga. Kau tega sekali menyeretku dalam aib sebesar ini, teriak pelakor. Anak-anak kecil menangis di sudut ruangan, ketakutan mendengar orang dewasa bertengkar. Esoknya, petugas bank datang lagi, kali ini dengan truk untuk mengangkut barang-barang. Suamiku, pelakor, dan keluarganya dipaksa mengemas semua perabot dalam waktu singkat. Pemandangan itu menjadi tontonan warga sekitar. Orang-orang berkerumun, menonton bagai menyaksikan drama gratis. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang mencibir. Pelakor menangis meraung-raung saat melihat sofa mahal dan perabot yang dulu ia banggakan diangkut keluar. Itu milikku. Jangan sentuh barang-barangku. Tapi petugas hanya menggeleng. Semua aset dalam rumah ini masih menjadi jaminan bank. Mohon kerjasamanya. Suamiku mencoba menenangkan, tapi justru mendapat tamparan keras dari pelakor. Kau laki-laki gagal. Gara-garamu aku harus diusir seperti gelandangan. Siang itu juga, rumah mewah itu resmi kosong. Pagar dikunci, papan bertuliskan, disita oleh bank, terpasang jelas di depan. Suamiku, pelakor, dan keluarganya hanya bisa berdiri di luar dengan barang-barang seadanya. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi kebanggaan. Hanya wajah kusut penuh kemarahan dan rasa malu. Aku mendengar kabar itu dari tetanggaku sambil terkekeh. Kasihan sih, Mbak. Mereka sekarang bingung mau tinggal di mana. Semua orang di komplek juga jadi bahan gosip. Memalukan sekali. Aku mengangguk, dalam hati berkata, itu baru permulaan. Belum seberapa dibanding apa yang akan datang. Malam itu, mereka menumpang di rumah kerabat dekat di kota. Tapi bukannya mendapat simpati, suamiku justru disambut dengan amarah. Keluarga pelakor mengerubutinya, memaki tanpa henti. Kau sudah mempermalukan kami. Semua orang tahu rumah itu disita. Kau kira kami mau hidup di jalanan gara-gara kelakuanmu? Pelakor ikut menambahkan dengan suara parau karena terlalu banyak menangis. Aku menyesal memilihmu, Mas. Lebih baik aku tetap hidup sederhana di desa daripada dipermalukan seperti ini. Kau bukan laki-laki sejati. Kau cuma penipu. Suamiku terdiam, matanya kosong. Tekanan demi tekanan menghancurkan wibawanya. Hari-hari setelah pengusiran itu menjadi neraka baginya. Ia tidak lagi dipandang sebagai pria sukses, melainkan bahan ejekan. Kabar tentang penyitaan rumah cepat menyebar, bahkan sampai ke telinga rekan-rekan kantornya. Beberapa teman menjauh, malu berhubungan dengan seseorang yang terlibat skandal memalukan. Di kantor pun gosip beredar, membuat reputasinya semakin hancur. Di sisi lain, pelakor dan keluarganya tak berhenti menuntut. Mereka ingin solusi cepat, mereka ingin rumah baru, mereka ingin kenyamanan kembali. Tapi suamiku tidak punya apa-apa lagi. Semua fasilitas sudah kutarik, dan ia tak punya sumber keuangan lain. Di rumahku sendiri, aku hanya duduk tenang, seolah bukan aku yang jadi korban awal pengkhianatan ini. Aku menikmati setiap kabar baru tentang penderitaan mereka. Aku menuliskan semua di buku catatanku. Rumah disita. Pelakor histeris. Keluarga pelakor memaki. Suamiku jatuh harga diri.
Setiap poin itu bagai skor kemenangan bagiku. Aku berkata dalam hati. Sekarang rasakan, bagaimana rasanya hidup tanpa aku. Tanpa uangku, tanpa dukunganku. Hidup kalian bukan lagi istana, melainkan reruntuhan. Penderitaan mereka baru saja dimulai. Kehilangan rumah hanyalah satu pukulan. Masih ada badai. Lain yang menunggu, pekerjaannya, pernikahanku, dan kehormatannya yang akan kuleburkan habis-habisan. Sementara mereka kebingungan mencari tempat tinggal, aku hanya duduk dengan senyum lebar. Karena aku tahu, semakin lama, semakin dalam mereka akan jatuh. Dan aku akan menyaksikan semuanya sampai habis. Hari-hari setelah penyitaan rumah mewah itu terasa bagai mimpi buruk yang tak kunjung selesai bagi suamiku. Jika dulu ia bisa tidur nyenyak dengan wajah puas karena berhasil menipu dua wanita sekaligus, aku sebagai istri sah dan si pelakor yang ia nikahi diam-diam, kini setiap malamnya hanya dipenuhi rasa gelisah. Aku bisa membayangkan bagaimana ia terbaring di kasur seadanya, di rumah kerabat pelakor yang penuh cibiran. Tidak ada lagi ranjang empuk, tidak ada lagi ruang mewah dengan lampu gantung kristal, apalagi aroma harum lilin aromaterapi yang sering ia nikmati di rumah hasil uangku dulu. Yang ada hanyalah tatapan benci pelakor, sindiran keluarga pelakor, serta gosip panas yang beredar di mana-mana. Kabar tentang penyitaan rumah ternyata menyebar cepat sampai ke kantornya. Rekan-rekan kerjanya mulai menjauhi, tak ada lagi yang mau duduk semeja ketika makan siang. Aduh, itu kan si Raka, kasihan, rumah mewahnya disita, bisik seorang staf. Kasihan? Aku sih nggak kasihan. Itu rumah kan katanya dari uang istrinya, bukan hasil kerja keras dia. Malah katanya dia kawin lagi sama pelakor. Pantesan hancur, jawab yang lain sambil tertawa kecil. Raka, suamiku, hanya bisa berjalan menunduk di lorong kantor. Harga dirinya remuk, wibawanya di depan bawahan pun hilang. Kalau dulu ia disegani sebagai manajer yang selalu tampil rapi, kini semua orang melihatnya sebagai laki-laki lemah yang gagal mengurus rumah tangganya sendiri. Tak lama kemudian, kabar memalukan itu sampai ke telinga atasan langsungnya. Ia dipanggil ke ruang direktur. Raka, apa yang saya dengar ini benar? Kau tersandung masalah rumah tangga, dan bahkan masuk berita gosip di kalangan nasabah kita. Raka menunduk dalam-dalam. Maaf, Pak. Itu masalah pribadi. Tidak ada kaitannya dengan pekerjaan saya. Direktur menghela napas panjang. Masalah pribadimu sudah mencoreng nama perusahaan. Bagaimana mungkin kita mempercayakan posisi penting padamu, sementara citramu hancur di luar sana? Klien kita butuh orang yang bersih, terhormat. Kau tahu konsekuensinya, kan? Wajah Raka semakin pucat. Ia hanya bisa berucap lirih, saya mengerti, Pak. Seminggu kemudian, surat pemecatan resmi keluar. Alasan tertulis, melanggar kode etik dan merusak reputasi perusahaan. Raka tidak lagi memiliki pekerjaan tetap, tidak lagi punya penghasilan. Semua orang di kantor tahu, dan sebagian bersorak dalam hati. Banyak yang sebenarnya iri pada posisinya dulu, kini merasa puas melihatnya jatuh. Saat membawa kardus berisi barang-barangnya keluar kantor, beberapa rekan hanya melirik tanpa peduli. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada kata-kata penyemangat. Yang ada hanya keheningan dingin, tanda bahwa ia sudah bukan siapa-siapa lagi. Setelah pemecatan itu, pulang ke rumah pelakor pun bukan solusi. Begitu ia sampai, pelakor langsung menyambutnya dengan teriakan. Apa? Kau dipecat juga? Jadi sekarang kita hidup dari mana, Mas? Kau sudah bikin aku kehilangan rumah mewah, sekarang kau juga kehilangan pekerjaan? Kau ini suami atau beban? Ibunya menimpali dengan nada sinis. Kami kira kau laki-laki mapan. Ternyata cuma banci yang numpang hidup dari istri sahmu. Apa gunanya anakku menikah denganmu kalau begini nasibnya? Raka hanya bisa menunduk, menerima semua makian itu. Sementara itu, aku sudah menyiapkan langkah terakhir untuk benar-benar menghapusnya dari hidupku, gugatan cerai. Dengan senyum tenang, aku duduk bersama pengacaraku. Semua bukti lengkap, buku rekening, rekaman transaksi, bukti perselingkuhan, dan laporan dari detektif swasta yang dulu kupasang. Tidak ada celah bagi Raka untuk mengelak. Perceraian ini akan berjalan cepat, Bu.
Apalagi dengan bukti sebesar ini, ditambah reputasi suami ibu yang sudah buruk di luar. Hak asuh, harta, dan semua aset bisa ibu amankan, jelas pengacara. Aku mengangguk puas. Bagus. Aku tidak mau menyisakan sedikit pun untuknya. Biar dia merasakan hidup tanpa apa-apa. Hari sidang pertama tiba. Raka datang dengan wajah kacau, pakaian seadanya. Tidak ada lagi jas mahal atau parfum berkelas. Hanya kemeja lusuh yang tampak kusam. Sementara aku hadir dengan percaya diri, memakai setelan elegan, ditemani pengacara profesional. Hakim membuka berkas, lalu menatap Raka. Saudara tergugat, semua bukti sudah jelas. Istri Anda tidak hanya menanggung kerugian finansial, tapi juga kerugian moral akibat perselingkuhan Anda. Apa Anda masih mau membantah? Raka menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Saya mengaku bersalah, Yang Mulia. Ruangan hening. Aku menatapnya lurus, tanpa setitik pun belas kasihan. Sidang berjalan cepat. Hakim mengetuk palu, memutuskan kami resmi bercerai. Aku keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Rasanya seperti beban besar lepas dari pundak. Tidak ada lagi keterikatan, tidak ada lagi kewajiban untuk menanggung hidup seorang pengkhianat. Raka, di sisi lain, tampak hancur. Ia berdiri terpaku di luar ruang sidang, wajahnya kosong. Pelakor bahkan tidak hadir untuk mendukungnya. Ia benar-benar sendirian. Setelah perceraian itu, kabar makin deras menyebar. Orang-orang tahu ia tidak hanya kehilangan rumah dan pekerjaan, tapi juga istrinya yang sah. Ia jadi bahan olok-olokan di lingkungannya. Itu, si Raka. Dulu sok kaya, sekarang melarat. Kasihan sih, tapi salah sendiri. Sudah punya istri baik masih cari pelakor? Pelakor sendiri mulai menjauh. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, Raka tidak lagi menarik baginya. Malam demi malam dipenuhi pertengkaran. Kau pikir aku mau hidup sengsara bersamamu? Kalau aku tahu kau seperti ini, lebih baik aku tidak pernah kenal kau sama sekali, bentak pelakor. Di rumahku sendiri, aku merayakan kebebasan. Aku mengadakan makan malam kecil bersama sahabat-sahabat dekat, merayakan keberanianku mengakhiri pernikahan beracun itu. Salah satu sahabatku berkata, "Kau luar biasa. Banyak wanita memilih bertahan meski disakiti. Tapi kau bisa berdiri tegak, bahkan membuat mereka jatuh tersungkur." Aku tersenyum sambil meneguk anggur. Kadang, cara terbaik untuk melawan pengkhianatan adalah dengan menunjukkan betapa mereka tak bisa hidup tanpamu. Dan sekarang, mereka sudah membuktikan itu sendiri. Suamiku kini bukan lagi siapa-siapa. Ia kehilangan rumah, pekerjaan, harga diri, bahkan keluarga. Pelakor yang dulu dibelanya mati-matian kini hanya memberinya teriakan dan makian. Sementara aku berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu ini belum akhir. Masih ada satu bab terakhir yang menunggu, kejatuhan total mereka berdua. Aku siap menyaksikannya dengan senyuman penuh kepuasan. Hari-hari setelah palu sidang diketok dan aku resmi bercerai, hidupku terasa jauh lebih ringan. Rasanya seperti keluar dari rumah yang penuh asap dan akhirnya bisa menghirup udara segar. Aku tidak lagi terikat dengan kewajiban memberi uang bulanan, tidak perlu memikirkan tagihan yang selalu bocor karena ulah suami, dan tidak perlu lagi mendengar kebohongan yang ia ulang-ulang untuk menutupi perselingkuhannya. Di meja makan pagi, aku duduk sendirian sambil menyeruput kopi hangat. Ada perasaan tenang yang tak bisa dijelaskan. Inilah hidup yang seharusnya kualami sejak dulu, batinku. Aku tak lagi merasa kehilangan. Justru aku merasa mendapatkan diriku kembali. Tapi di luar sana, cerita berbeda sedang menimpa mantan suamiku. Raka, pria yang dulu selalu bangga dengan penampilannya, kini berubah menjadi sosok yang lusuh dan terpuruk. Sejak kehilangan pekerjaan, ia tidak punya penghasilan tetap. Tabungan pribadi pun nyaris tidak ada, karena selama ini semua kebutuhan hidup ditopang dari uangku. Ia terpaksa menumpang hidup di rumah kontrakan kecil milik salah satu kerabat pelakor. Rumah itu jauh dari kata nyaman. Atapnya bocor, dindingnya retak, dan suasana lingkungannya jauh dari kemewahan yang dulu mereka banggakan. Pelakor yang dulu sering memamerkan tas branded dan perhiasan kini hanya bisa mengenakan daster murah. Senyum sombongnya hilang, berganti wajah cemberut setiap hari.
Mas, sampai kapan kita hidup begini? Dulu kau janji mau bahagiakan aku, kasih rumah mewah, kasih hidup enak. Nyatanya apa? Semua hilang. Kau bahkan nggak punya kerjaan, bentak pelakor suatu malam. Raka hanya diam, wajahnya lelah. Aku sedang berusaha cari pekerjaan. Tapi susah. Namaku sudah jelek di mana-mana. Pelakor menatapnya dengan pandangan jijik. Alasan? Kau kira aku mau hidup makan mie instan tiap hari? Dulu aku bisa pamer ke tetangga kalau suamiku mampu beli rumah mewah. Sekarang, aku malah jadi bahan gosip. Semua bilang aku bodoh nikah sama pria banci. Pertengkaran itu tidak berhenti. Hampir setiap malam, suara makian dan tangisan terdengar dari rumah kontrakan mereka. Para tetangga mulai merasa terganggu, tapi diam-diam mereka juga menikmatinya. Bagi mereka, ini adalah karma yang sedang bekerja. Keluarga pelakor yang dulu sangat bangga bisa punya menantu, mapan, kini berubah haluan. Kami kira kau bisa menafkahi anak kami dengan baik. Nyatanya, kau cuma buaya busuk yang hidup dari uang istri sahmu. Malu kami, Raka. Malu besar, hardik ayah pelakor suatu hari. Ibu pelakor menambahkan, kalau begini terus, lebih baik anakku cerai saja dari kamu. Hidupmu cuma bikin susah. Ucapan itu seperti pisau menusuk dada Raka. Ia mencoba menahan, tapi wajahnya jelas menunjukkan penderitaan. Pelakor yang mendengar ucapan orang tuanya hanya terdiam. Namun dari sorot matanya, terlihat jelas bahwa ia mulai berpikir untuk meninggalkan Raka. Sementara itu, aku menerima kabar dari seorang kenalan yang kebetulan masih punya hubungan dengan lingkungan mantan suamiku. 6 tahun nggak? Raka sekarang benar-benar jatuh miskin. Rumahnya sudah disita, pekerjaannya hilang, dan pelakor itu katanya sering teriak-teriak di depan tetangga. Mereka jadi bahan ejekan. Aku mendengarnya sambil tersenyum tipis. Ada kepuasan yang tak bisa ditutupi. Bukan karena aku kejam, tapi karena semua ini adalah akibat dari pilihan yang ia buat sendiri. Hari yang paling ditakuti Raka akhirnya datang. Pelakor, yang tak tahan lagi hidup sengsara, memutuskan meninggalkannya. Aku nggak bisa lagi, Mas. Aku nggak mau hidup miskin. Aku masih muda, masih bisa cari laki-laki lain yang bisa kasih aku kenyamanan. Kau sudah nggak berguna lagi. Raka memohon, matanya merah penuh air mata. Jangan tinggalkan aku cuma punya kamu sekarang. Aku janji akan berubah, aku janji akan bangkit lagi. Pelakor mengibaskan tangannya kasar. Janji? Kau pikir aku bodoh? Hidupmu sudah hancur, Mas. Kau nggak bisa bangkit lagi. Cari saja hidupmu sendiri. Dengan itu, pelakor pergi membawa beberapa barangnya. Ia kembali ke desa, pulang ke rumah orang tuanya dengan wajah penuh malu. Semua tetangga di desa menyambutnya dengan cibiran. Itu dia, yang dulu sombong karena punya suami mapan. Ternyata hidup dari uang istri orang. Hidup mewahnya ternyata numpang, pantesan jatuhnya begini. Pelakor hanya bisa menunduk, menahan malu setiap kali melangkah di jalan desa. Semua yang dulu ia banggakan kini hilang tak berbekas. Setelah pelakor pergi, Raka benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga pelakor yang mau menampungnya lagi, tidak ada pekerjaan, dan tidak ada uang. Ia mencoba melamar ke beberapa perusahaan, tapi semuanya menolak. Reputasinya sudah terlalu buruk. Bahkan ada perusahaan yang terang-terangan menolak karena tahu kasusnya pernah menjadi bahan gosip. Hari demi hari ia jalani dengan perut lapar. Dari pria yang dulu hidup berkecukupan, ia kini hanya mampu makan seadanya. Kadang ia hanya minum air putih untuk menahan rasa lapar. Di malam hari, ia sering menangis sendirian. Menyesali keputusannya yang menghancurkan segalanya. Semua kabar tentang kehancurannya sampai padaku, meskipun aku tidak lagi terhubung langsung. Aku tidak mencari tahu dengan sengaja, tapi takdir selalu membawakan cerita itu ke telingaku melalui teman atau tetangga. Setiap kali mendengar, aku hanya bisa tersenyum. Inilah buah dari pengkhianatanmu, Raka. Kau hancur bukan karena aku, tapi karena dirimu sendiri. Sementara Raka tenggelam dalam penderitaan, aku justru semakin bersinar. Aku mulai fokus pada karierku, membangun usaha kecil yang sejak dulu tertunda karena harus mengurus rumah tangga.
Aku punya kendali penuh atas keuanganku, tanpa takut lagi uangku dicuri diam-diam. Aku juga lebih sering bepergian, menikmati waktu bersama sahabat-sahabatku. Mereka selalu bilang aku tampak lebih bahagia dan lebih cantik sejak bercerai. Dan memang benar, tidak ada lagi beban yang mengikatku. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh. Angin berhembus lembut, burung-burung berkicau. Dalam ketenangan itu, aku tiba-tiba teringat wajah Raka, wajah lusuhnya yang penuh penyesalan, serta pelakor yang kini kembali ke desa dengan malu. Aku tertawa kecil, tawa yang tulus dari hati. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu hidup sudah memberi keadilan. Mereka pernah menertawakanku di belakang, merasa menang dengan kebohongan dan kemewahan palsu. Kini giliran aku yang tertawa melihat kehancuran mereka. Cerita ini berakhir dengan jelas. Aku, istri sah, akhirnya bebas dan lebih bahagia. Raka, mantan suamiku, kehilangan segalanya, rumah, pekerjaan, harga diri, bahkan wanita yang ia pilih. Pelakor, yang dulu bangga hidup mewah, kini kembali ke desa dengan malu, harus beradaptasi dengan hidup sederhana yang dulu ia remehkan. Dan aku berdiri tegak, tersenyum pada dunia, meyakini satu hal, karma tidak pernah salah alamat. Langkah-langkahku terasa lebih ringan setiap hari. Seolah beban bertahun-tahun yang dulu mengikat leherku kini telah dilepaskan. Aku bukan lagi istri yang harus berurai air mata karena dikhianati, bukan lagi wanita yang dipermainkan di belakang, bukan pula perempuan yang hartanya dijarah untuk menyenangkan orang lain. Aku kini berdiri sebagai diriku sendiri, kuat, mandiri, dan bebas. Dari jauh aku mendengar kabar bahwa mantan suamiku kini benar-benar tenggelam dalam kesendirian. Tak ada lagi istri, tak ada keluarga yang mau peduli, bahkan teman-temannya pun menjauh. Ia menjalani hari-hari yang sunyi, penuh penyesalan, dan tanpa arah. Pelakor yang dulu dielu-elukan karena berhasil merebutnya kini hanya jadi bahan tertawaan di desanya sendiri. Dari kemewahan semu, ia kembali ke kehidupan sederhana yang dulu pernah ia remehkan. Semua orang memandangnya dengan cibiran, dan setiap langkahnya seolah dihantui oleh gosip yang tak pernah padam. Aku tersenyum. Inilah hidup. Tak perlu tangan manusia untuk memberi balasan, karena semesta punya cara yang lebih adil. Pengkhianatan mereka sudah mendapatkan jawabannya, bukan dariku, tapi dari karma yang bekerja dengan sendirinya. Aku memilih menutup lembaran lama, membuka halaman baru. Aku ingin menjalani hari-hari dengan damai, tanpa dendam yang mengikat. Karena bagiku, kemenangan terbesar bukan hanya melihat mereka hancur, melainkan mampu berdiri tegak, tetap bahagia, dan berjalan maju tanpa menoleh ke belakang lagi. Dengan hati yang lapang aku berbisik pada diriku sendiri. Terima kasih, Tuhan, karena Kau tunjukkan bahwa keadilan selalu datang tepat waktu. Dan di teras rumahku, ditemani senja yang perlahan turun, aku tertawa kecil, tawa lega, tawa yang menutup semua luka.